Assalamualaikum. Halo, perkenalkan nama saya Fionita Dwirepada dengan NIM 19010177 dari kelas A2 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang insecure atau perasaan tidak aman. Nah, manusia pasti pernah ya merasakan di mana dirinya tidak berharga, merasa kurang, dan selalu ingin terlihat sempurna untuk dirinya ataupun publik. Jadi, insecure itu apa? Menurut Abraham Maslow, insecure adalah suatu keadaan di mana seseorang yang merasa tidak aman, menganggap dunia sebagai sebuah hutan yang mengancam, dan kebanyakan manusia berbahaya yang egois. Nah, orang yang mengalami insecure umumnya merasa ditolak dan terisolasi, cemas, pesimis, tidak bahagia, merasa bersalah, tidak percaya diri, dan egois. Lalu, siapa saja yang merasa insecure? Pada umumnya, rasa insecure adalah perasaan tidak aman yang dapat terjadi pada setiap orang. Ketidakamanan tersebut dapat terjadi pada seseorang yang merasa cemas, khawatir, malu, dan tidak percaya diri. Saat seseorang hidup dalam ketidakamanan, seseorang tersebut akan merasakan ketakutan dalam hal apapun. Nah, rasa insecure yang berlebihan dapat menyebabkan terganggunya mental, sehingga menyebabkan kefatalan yang serius. Jadi, kesimpulannya, insecure merupakan tindakan dari adanya emosi apabila seseorang menilai dari diri kita menjadi seorang inferior dari orang lain. Pada dasarnya, penyebab insecure setiap orang itu berbeda-beda dan sifatnya pribadi. Tidak ada penyebab pasti dari insecure, tetapi banyak faktor yang dapat mengarahkan pada kondisi ini. Beberapa penyebab insecure pada siswa biasanya dalam masalah pendidikan, yaitu nilai akademik, gagal mencapai suatu prestasi, hingga merasa gagal memenuhi ekspektasi orang tua. Ada juga permasalahan yang disebabkan oleh kondisi sosial, seperti merasa tidak punya teman untuk bercerita, ditolak oleh lingkungan sosial, kurang populer, mengecewakan orang terdekat, hingga persoalan body shaming dan beauty standard yang sedang marak terjadi. Penyebab insecure yang pertama yaitu karena kegagalan atau penolakan. Kedua peristiwa tersebut sangat mempengaruhi suasana dan perasaan kita tentang diri kita sendiri. Karena ketidakbahagiaan berdampak pada self-esteem, kegagalan dan penolakan dapat berdampak 2 kali lipat pada ketidakpercayaan diri. Penyebab yang kedua karena kecemasan sosial. Rasa takut dievaluasi orang lain dapat menyebabkan rasa cemas yang pada akhirnya membuat mereka menghindari situasi sosial karena mereka merasa tidak nyaman. Penyebab yang ketiga yaitu didorong oleh perfeksionisme. Beberapa orang memiliki standar yang sangat tinggi dalam segala hal yang mereka lakukan. Sayangnya, hidup tidak selalu menjadi seperti yang diinginkan. Jika terus-menerus kecewa dan menyalahkan diri sendiri karena menjadi sesuatu yang kurang sempurna, maka akan timbul perasaan tidak nyaman dan tidak layak. Penyebab yang selanjutnya yaitu korban bullying. Hal ini merupakan faktor eksternal bagi seseorang yang pernah menjadi sasaran bullying teman sekelas karena berbagai alasan. Hingga dapat dikatakan korban bullying biasanya akan mudah merasa takut. Orang yang merasa insecure biasanya tidak berani keluar dari zona nyaman, sebab ia takut gagal atau semakin terpuruk kondisinya. Orang yang merasa insecure biasanya merasa rendah diri dan selalu meragukan kemampuannya dalam melakukan sesuatu. Insecure dapat dirasakan oleh siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan. Beberapa dampak negatif dari insecure dapat terjadi karena kita membiarkan rasa insecure itu menguasai diri sendiri. Akibat insecure yang pertama yaitu depresi. Semakin insecure, semakin tinggi juga rasa cemas yang dirasakan. Rasa cemas yang berlebihan dapat berdampak kepada psikis seseorang, misalnya menyebabkan depresi. Akibat yang kedua yaitu aktivitas sehari-hari menjadi terganggu. Karena ada pikiran negatif yang terus-menerus menguasai pikiran seseorang, aktivitas sehari-hari pun menjadi terganggu. Selain itu, kemampuan seseorang untuk bersosialisasi pun jadi berkurang karena merasa tidak percaya diri untuk membangun relasi dengan orang lain. Akibat insecure yang selanjutnya yaitu menganggap diri tidak berharga. Ketika seseorang merasa tidak berharga, semangat untuk menjalani hari-hari pun menjadi hilang. Bukan tidak mungkin juga kehilangan minat atau hobi. Akibatnya, kita menjadi orang yang suka menyendiri, tidak mau bersosialisasi, menutup diri, dan takut dengan lingkungan sekitar.
Akibat dari insecure dapat memiliki pengaruh pada fungsi sehari-hari dan kualitas hidup seseorang. Insecure dalam kasus yang terjadi pada sebagian siswa SMA dapat menghalangi mereka untuk menyelesaikan sasaran pendidikannya. Dan jika hal ini terus berlanjut, dikhawatirkan akan menghalangi mereka untuk maju dalam karirnya. Insecure ini salah satunya dipengaruhi oleh penilaian seseorang terhadap dirinya sendiri. Rasa tidak aman ini muncul ketika seseorang merasa bahwa mereka kurang memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk keberhasilan dalam menjalin hubungan sosial. Setiap orang pasti memiliki rasa insecure yang berbeda-beda, dan yang menjadi permasalahan adalah terdapat hal-hal yang menjadi kecil hati dan membuat sulit melangkah. Nah, macam-macam insecure yang pertama yaitu insecure dalam hubungan. Salah satu jenis insecure yang paling umum berkaitan dengan hubungan atau keterikatan. Keterikatan berawal dari menghubungkan pola keterikatan pada siswa dengan pola harapan di kemudian hari. Insecure jenis ini bisa muncul pada seseorang saat berhubungan dengan orang terdekat mereka. Insecure yang kedua yaitu dalam citra tubuh. Salah satu penyebab munculnya rasa insecure yang paling umum adalah tentang citra tubuh. Banyak orang yang merasa tidak aman atau insecure tentang penampilan mereka dan mempertanyakan apakah mereka memiliki citra tubuh yang ideal seperti yang diharapkan oleh banyak orang atau justru jauh dari kesempurnaan. Nah, insecure yang ketiga yaitu gangguan kecemasan sosial. Jenis rasa insecure ini adalah cara seseorang dipandang oleh teman-teman mereka dan bagaimana interaksi dengan mereka. Rasa tidak aman ini bisa berkembang menjadi gangguan kecemasan sosial atau fobia sosial yang parah. Nah, untuk teman-teman yang sering merasa insecure, jangan berkecil hati ya, karena aku punya solusinya. Solusi yang pertama yaitu kenali penyebab munculnya insecure. Kita dapat menuliskan catatan harian tentang kejadian dan perasaan kita setiap harinya. Kegiatan ini dapat membantu kita mengenali penyebab insecure. Yang kedua yaitu tidak membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Membandingkan diri sendiri dengan orang lain memang tidak selalu berujung negatif, namun beberapa orang seakan menjadi toksik karena merubah rasa menjadi tidak aman. Nah, yang ketiga yaitu menjadi diri sendiri. Mencari dan menemukan diri sendiri memang tidak mudah. Ada banyak hal yang harus diperjuangkan hingga akhirnya mengetahui bagaimana diri kita sebenarnya. Untuk itu, gunakanlah waktu sebaik-baiknya untuk mencari dan terus berkembang. Yang selanjutnya yaitu menjadikan kekurangan sebagai keunikan. Setiap orang pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dua hal tersebut adalah hal terpenting yang tidak mau harus dikaji kembali. Anggap saja kekurangan dalam diri adalah keunikan yang dimiliki. Yang selanjutnya yaitu menerima kenyataan akan hidup. Baik atau buruk, kita harus tetap menjalani kehidupan ini. Meski diri kita berbeda dengan orang lain, tapi kita harus ingat bahwa itu yang membuat diri kita menjadi spesial dan unik. Perlu kita ketahui, perasaan insecure tidak mudah untuk dihilangkan. Oleh sebab itu, kita harus bersabar dalam melakukan hal-hal yang sudah dijelaskan tadi. Agar rasa insecure itu dapat teratasi, pertama kita harus memilih lingkungan yang membangun dan membuat kita merasa memiliki positive vibes. Tetapi harus dipastikan untuk memilih lingkungan yang baik. Lingkungan yang baik bisa membangkitkan motivasi dan kemampuan dalam diri kita. Kedua, penting untuk berusaha meningkatkan kepercayaan diri. Belajarlah untuk mengenal diri sendiri lebih dalam. Dan jangan lupa untuk mengeksplor kembali kemampuan atau bakat yang dimiliki. Yang ketiga, jangan mudah tertekan atau terbawa perasaan. Mari kita cintai diri sendiri. Waktu itu aku lagi scroll TikTok dan nemuin sesuatu yang sangat berharga. Ini mungkin bisa membantu untuk meningkatkan kepercayaan diri kalian. Dengerin ya. Hei kamu yang merasa sendirian, mengisi banyak kekurangan. Aku tahu kadang hidup tak sesuai harapan, tapi lihatlah semua yang terjadi pasti ada tujuan. Bersabarlah karena ini faktanya. Kamu berharga, kamu
Oke, sekian dari saya. Terima kasih dan mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.